Perkenalkan, nama saya Mutia Dikita Cahyani dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 21. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT materi ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Konsep ketimpangan sosial. Menurut Andrinov Achaniago, ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Jadi, ketimpangan sosial diartikan sebagai suatu ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam status dan kedudukan. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor. Pertama, kondisi demografi. Demografi yaitu ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan dan faktor-faktor mempengaruhinya. Kondisi demografi antara masyarakat satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lainnya tersebut berkaitan dengan A. Jumlah penduduk, B. Komposisi penduduk, C. Persebaran penduduk. 2. Kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan untuk semua orang. Pendidikan merupakan sosial elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif. Pendidikan merupakan kunci pembangunan, terutama pembangunan sumber daya manusia. Ada dua perbedaan mencolok dalam dua situasi ini. Pertama, anak-anak yang berada di daerah terpencil memiliki semangat belajar tinggi meskipun fasilitas kurang. 2. Anak yang tinggal di kota dengan fasilitas pendidikan yang mencukupi sebagian besar terpengaruh oleh lingkungan sosial yang kurang baik, sehingga semangat belajar kurang. Perbedaan ini menyebabkan ketimpangan sosial. Ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari fasilitas, kualitas tenaga kerja, mutu pendidikan, dan lain sebagainya. Ketiga, kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial dapat disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah, jangkauan kesehatan kurang luas, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan di masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain, sehingga bisa mengakibatkan ketimpangan. Keempat, kondisi ekonomi. Ketimpangan ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata, terlihat dari adanya wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal. Munculnya ketimpangan yang dilihat dari faktor ekonomi terjadi karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Masalah ketimpangan sosial di masyarakat. Pertama, diskriminasi. Diskriminasi artinya sikap atau tindakan yang membeda-bedakan. Diskriminasi cenderung memiliki arti negatif karena hanya menguntungkan satu pihak, namun merugikan pihak lain. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut dinilai tidak adil. Faktor penyebab munculnya diskriminasi. A. Adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai kehidupan. B. Adanya tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok yang lebih lemah. C. Ketidakberdayaan golongan miskin dan intimidasi yang membuat terpuruk dan menjadi korban diskriminasi. Bentuk-bentuk diskriminasi. A. Diskriminasi ras. B. Diskriminasi agama. C. Diskriminasi gender. Kedua, disharmonisasi kehidupan beragama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang memiliki keberagaman suku, agama, tradisi, norma, dan budaya. Keberagaman tersebut memicu terjadinya disharmonisasi. Disharmonisasi dalam kehidupan beragama juga dapat disebabkan oleh tiga faktor. Ada faktor internal, faktor eksternal, dan faktor relasi. Dari faktor internal, disharmonisasi dipengaruhi oleh sifat fanatisme yang berlebihan sehingga mengakibatkan mudarnya sikap toleransi di masyarakat. Dari faktor relasi, misalnya tentang penyiaran agama, karena setiap agama memiliki konsep yang berbeda dalam masalah ini, maka perlu diatur bagaimana lalu lintasnya agar tercipta hubungan yang harmonis. 3. Etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap menilai unsur-unsur kebudayaan yang lain dengan menggunakan tolak ukur kebudayaan sendiri. Etnosentrisme dapat diartikan pula sebagai sikap yang menganggap cara hidup suku bangsanya merupakan cara hidup yang paling baik. Ketika suku bangsa yang satu menganggap suku bangsa yang lain lebih rendah, maka sikap demikian akan menimbulkan konflik. Konflik tersebut misalnya kasus SARA, yaitu pertentangan yang didasari oleh suku, agama, ras, dan antar golongan. Dampak ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan sosial dapat memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif. Pertama, mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing. Kedua, meningkatkan pertumbuhan untuk kesejahteraan rakyat. Dampak negatif ketimpangan sosial. Pertama, menimbulkan kecemburuan sosial. Dua, adanya perbatasan hubungan sosial karena kedudukan seseorang dalam masyarakat. Tiga, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. 4. Adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Upaya mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. 1. Peningkatan kualitas penduduk.
A. Memperbaiki kualitas pendidikan. B. Meningkatkan fasilitas kesehatan, baik tenaga medis maupun peningkatan pelayanan kesehatan. C. Melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, misalnya dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat. Kedua, mobilitas geografi. Mobilitas geografi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Tujuan mengadakan program tersebut dengan tujuan mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah. Adanya pemerataan penduduk juga harus diikuti dengan pembangunan. 3. Menciptakan peluang kerja. Indonesia merupakan negara berkembang dengan memiliki kepadatan pendudukan yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan akan menimbulkan pengangguran. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan peluang kerja bagi mereka.